Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami mengenai konsep dasar pembangunan dan pengembangan kapasitas. Baik, untuk materi yang pertama adalah mengenai pembangunan dan pengembangan kapasitas. Pembangunan kapasitas merupakan upaya yang dilakukan sebagai sebuah bentuk proses kreatif untuk mengembangkan strategi di dalam sebuah organisasi guna meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan responsivitas organisasi. Baik, untuk materi yang kedua adalah mengenai tahapan dalam pengembangan kapasitas, di mana menurut Valencia Regional Comprehensive Center itu ada 4 tahapan. Yang pertama adalah eksplorasi, yang mana mengidentifikasi hal-hal yang memang diperlukan dalam proses perubahan. Yang kedua adalah gabungan implementasi. Yang ketiga adalah implementasi penuh, di mana melibatkan kemampuan dan pengetahuan dalam rangka mengevaluasi praktik dari pengembangan kapasitas yang telah dilakukan. Dan untuk tahapan yang terakhir adalah berkelanjutan, di mana juga melibatkan pengetahuan dan kemampuan dalam menciptakan perbaikan berkelanjutan melalui analisis kekurangan dari praktik pengembangan kapasitas. Untuk faktor dari pengembangan kapasitas ini, menurut Suprapto ada 4 faktor yang mempengaruhi. Yang pertama adalah komitmen bersama. Pengembangan kapasitas membutuhkan jangka waktu yang lama dan pula komitmen jangka panjang dari setiap anggota yang terlibat di dalam sebuah organisasi. Kemudian faktor yang kedua adalah kepemimpinan yang kondusif. Jadi pemimpin ini harus bersifat dinamis, dan salah satu contohnya adalah selalu memberikan apresiasi kepada anggota yang ada di dalam sebuah organisasi. Kemudian yang ketiga adalah reformasi peraturan, di mana peraturan yang dibuat harus disesuaikan dengan perkembangan zaman dan disesuaikan pula dengan keadaan organisasi pada saat itu. Dan faktor yang keempat adalah reformasi kelembagaan, yang mana mengacu pada pengembangan budaya yang kondusif dalam rangka penyelenggaraan pengembangan kapasitas untuk mencapai tujuan organisasi. Dan faktor yang terakhir adalah pengakuan kekurangan dan kelebihan dari sebuah organisasi, di mana dengan adanya pengakuan ini, kelemahan dapat diketahui dengan lebih cepat dan perubahan atau perbaikan di dalam organisasi itu juga akan bisa dilakukan dengan segera. Dan untuk kekuatan dapat tetap dipertahankan dan terus ditingkatkan. Selanjutnya adalah hambatan yang ada dalam proses pengembangan kapasitas. Yang pertama adalah resistensi legal prosedural, di mana ada pihak yang tidak mendukung program perubahan atau pengembangan kapasitas ini. Yang kedua adalah resistensi dari pimpinan, di mana pimpinan ini merasa posisinya ini terancam dengan bawahan yang memiliki kompetensi lebih. Kemudian resistensi dari staf, di mana salah satu staf ini tidak bisa menerima proses perubahan yang terjadi. Kemudian yang keempat ada resistensi konseptual, dan yang kelima ada miskomunikasi atau mispersepsi, di mana terjadi perbedaan pandangan atau pendapat karena kurangnya koordinasi dan komunikasi antar anggota dalam sebuah organisasi. Untuk selanjutnya yaitu jenis-jenis pengembangan kapasitas, yang dimana kami mengambil jenis 4 pengembangan kapasitas dari Sentri, yang dimana itu adalah yang pertama pengembangan kapasitas manusia, yang kedua yaitu pengembangan kapasitas organisasi, yang ketiga pengembangan kapasitas struktural, dan yang keempat yaitu pengembangan kapasitas material. Nah, yang pertama yaitu pengembangan kapasitas manusia, yang dimana itu mencakup pengembangan kapasitas intelektual serta menciptakan suatu perubahan. Dan yang kedua yaitu pengembangan kapasitas organisasi, yang dimana itu mencakup kolaborasi, interaksi, serta komunikasi antara sesama organisasi. Ketiga yaitu pengembangan kapasitas struktural, yang dimana itu mencakup 3 elemen, yang dimana yaitu ada kebijakan, prosedur, serta praktik di dalam suatu organisasi. Nah, kemudian yang keempat yaitu pengembangan kapasitas material, yang dimana itu merangkup sumber daya fiskal, material, serta alat-alat yang dibutuhkan di dalam suatu organisasi. Nah, untuk penjelasan yang selanjutnya yaitu prinsip umum pengembangan kapasitas, yang dimana kami mengambil dari UN SDG. Ada 4 jenis prinsip umum pengembangan kapasitas. Yang pertama yaitu pengembangan kapasitas memastikan koherensi dalam upaya pengembangan kapasitas. Yang kedua yaitu mengembangkan dan menerapkan standar kualitas untuk pengembangan kapasitas. Kemudian yang ketiga yaitu mengembangkan indikator untuk mengukur pengembangan kapasitas. Kemudian yang terakhir yaitu membangun sistem data dan melakukan penilaian dasar dan tindak lanjut.
Di sini saya akan menjelaskan tentang persyaratan dalam pengembangan kapasitas ada 5. Yang pertama ada inovasi, yang kedua ada partisipasi, dan yang ketiga ada akses informasi, dan yang keempat ada kepemimpinan, dan yang kelima ada akuntabilitas. Yang pertama ada inovasi. Inovasi ini digunakan untuk menyediakan berbagai metode atau teknik yang cocok digunakan dalam pengembangan kapasitas di suatu organisasi. Dan yang kedua ada partisipasi. Tanpa adanya partisipasi, maka kegiatan pengembangan kapasitas tidak akan berhasil. Dan yang ketiga ada akses informasi. Akses informasi ini digunakan untuk mendukung atau mendorong kegiatan pengembangan kapasitas agar berhasil. Yang keempat ada kepemimpinan. Kepemimpinan ini digunakan untuk menciptakan lingkungan dalam kerja secara kondusif dan aman di suatu organisasi ini sehingga pengembangan kapasitas dapat dilakukan berjalan dengan lancar. Yang kelima ada akuntabilitas. Akuntabilitas ini digunakan untuk pertanggungjawaban atas kegiatan pengembangan kapasitas yang dilaksanakan agar tercapai sesuai dengan hasil yang diinginkan oleh suatu organisasi tersebut. Menjadi tujuan dari pengembangan kapasitas adalah dapat dibagi menjadi 2, yaitu tujuan secara umum dan tujuan secara khusus. Yang pertama ada tujuan secara umum, di mana pengembangan kapasitas bertujuan agar individu maupun kelompok dapat dipergunakan secara efektif dan efisien dalam rangka mencapai tujuan dari organisasi maupun individu tersebut. Adapun yang kedua yaitu tujuan secara khusus, pengembangan kapasitas bertujuan untuk mewujudkan suatu kinerja yang lebih baik dilihat dari segi waktu atau time dan sumber daya manusia guna mencapai sebuah outcome ataupun tujuan dari organisasi tersebut. Selanjutnya kita akan membahas mengenai 3 dimensi dalam pengembangan kapasitas. Yang pertama ada dimensi sumber daya manusia, di mana dimensi ini mencakup mengenai kualitas SDM dan bagaimana SDM tersebut dimanfaatkan untuk mencapai tujuan dari organisasi secara efektif dan efisien. Yang kedua ada dimensi fisik, di mana dimensi ini mencakup materi ataupun peralatan yang dipergunakan dalam pengembangan kapasitas. Dalam hal ini nantinya mencakup bangunan, ruang, maupun peralatan-peralatan lainnya. Yang ketiga ada dimensi teknologi, di mana dimensi ini mencakup teknologi mutakhir yang digunakan dalam pengembangan kapasitas dalam sebuah organisasi yang nantinya akan berguna dalam menyusun sebuah fungsi perencanaan, penetapan kebijakan, evaluasi, monitoring, dan lain sebagainya. Bagaimana sih cara mengukur pengembangan kapasitas itu? Nah, sebuah organisasi internasional bernama UNDP yang kepanjangannya adalah United Nations Development Program menggambarkannya ke dalam sebuah kerangka kerja yang dibagi menjadi 3 dimensi, yaitu ada dimensi point of entry, core issues, dan yang terakhir ada dimensi technical or functional capacities. Yang pertama ada dimensi point of entry, di mana dimensi ini dapat dibagi berdasarkan level tingkatannya, yaitu ada level sistem, kelembagaan, dan individu. Oke, untuk dimensi yang kedua ada dimensi core issues, di mana dimensi ini mencakup institutional agreement, accountability, knowledge, dan juga leadership. Dimensi yang terakhir atau dimensi yang ketiga ada dimensi technical or functional capacities, di mana dimensi ini berfokus pada upaya peningkatan kapasitas manajerial. Materi selanjutnya yaitu contoh capacity development plan. Contoh capacity development plan ada 2. Yang pertama ada continental capacity development plan, dan yang kedua ada regional capacity development plan. Contoh yang pertama yaitu Continental Capacity Development Plan. Bidang kesenjangannya yaitu mengubah pola pikir Afrika dengan melakukan perbaikan melalui rancangan transformasi pola pikir dengan target yang dihasilkan yaitu menciptakan landasan ideologis yang sesuai dengan agenda Afrika. Contoh yang kedua ada Regional Capacity Development Plan. Di bidang kesenjangannya yaitu potensi staff, dan area perbaikannya yaitu kurangnya tenaga ahli di lembaga daerah. Untuk memperbaiki tersebut, maka dilakukan strategi rekrutmen yang lebih baik untuk dapat memenuhi kapasitas dari suatu organisasi tersebut. Selanjutnya kita akan membahas mengenai tips dan pelajaran serta praktik dari pengembangan kapasitas. Nah, di sini kita akan mengambil contoh dari sebuah organisasi internasional yang namanya International Training Center of the International Labour Organization, atau mungkin akan lebih mudah apabila kita sebut ITCILO. Nah, di mana organisasi ini merupakan sebuah organisasi internasional ya yang bekerja sama dengan ILO dalam rangka menciptakan lapangan pekerjaan dan memastikan tersedianya pekerjaan yang layak dan baik untuk semua orang. Nah, organisasi ini membagi
tingkatan dalam pengembangan kapasitas mereka itu menjadi 4 tingkatan. Yang pertama ada input, output, hasil, dan juga dampak. Nah, di mana tingkatan ini dilakukan secara berurutan hingga akhirnya nanti didapatkan sebuah hasil, yaitu tercapainya tujuan dari organisasi ini, di mana tujuan dari organisasi ini yaitu menciptakan lapangan pekerjaan dan memastikan bahwa setiap orang itu mendapatkan pekerjaan yang baik dan layak. Dari seluruh materi yang kami jelaskan, saya akan menarik kesimpulan, yaitu pembangunan dan pengembangan kapasitas merupakan dua konsep dasar yang saling keterkaitan, di mana untuk mencapai suatu tujuan suatu organisasi atau suatu negara, di mana pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pengembangan kapasitas untuk memperkuat kemampuan dan keterampilan dari suatu individu atau suatu organisasi. Sekian pemaparan dari kelompok 7. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.